Selamat malam pemirsa, sedang sekali kita kembali bersama dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa yang merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ASI Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dengan tajuk Geplak Kreatif. Ide bisnis makanan yang unik ya. Bersama dengan kami telah hadir beberapa narasumber. Praktisi kita malam hari ini adalah Bapak Sucipto. Selamat malam Pak Cip, apa kabar? Pak Sucipto, apakah sudah terhubung dengan kami? Selamat malam, puji Tuhan, baik. Terima kasih Pak Cip, bersama dengan kita di studio, dan juga kita didampingi dengan beberapa narasumber ahli, diantaranya Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Pak Prof. Daniel, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Pak Rekson, selamat malam seluruh narasumber, dan selamat malam semua pemirsa. Terima kasih Prof. telah bersama dengan kita di studio malam hari ini. Ada juga Dr. Titin Sulastri, seorang akademisi dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Dr. Titin. Oke, kita juga bersama dengan Insinyur John Lee Woran, MP. Selamat malam Pak John Lee, apa kabar? Beliau adalah seorang akademisi. Selamat malam. Dari Papua. Selamat malam Pak Rekson, teman-teman narasumber. Ya. Selamat malam pemirsa. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih. Kita akan mulaikan diskusi kita malam hari ini dengan melihat sebuah video profile tentang geplak kreatif yang dikerjakan oleh narasumber praktisi kita Bapak Sucipto. Kita lihat dulu tayangan berikut. Selamat malam, nama saya Sucipto, asal dari Desa Porangpaling. Setiap hari saya bekerja keras di ladang, menanam berbagai jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah dan iklim di sini. Saya menanam jagung, cabai, sesat, alpukat, nangka, dan mangga. Meskipun medan berbatu sangat menantang, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi tanaman-tanaman kami. Mudah, namun semangat untuk bertahan, dan hasil yang bisa didapatkan memberi saya motivasi untuk terus bekerja keras setiap hari. Harapan saya untuk bisnis pertanian ini adalah agar usaha saya dapat berkembang sehingga saya bisa memberikan manfaat lebih bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Saya juga ingin memperkenalkan hasil pertanian lokal kami kepada pasar yang lebih luas, baik buah segar maupun produk olahan seperti geplak. Selain bertani, saya juga mencoba mengolah buah-buahan hasil tani menjadi produk olahan, salah satunya adalah geplak. Wah, terima kasih Pak Cip. Tadi disebut nama geplak ya. Mungkin sama seperti saya, tidak banyak pemirsa yang tahu itu geplak ya. Pak Cip, boleh cerita sedikit tentang geplak ini? Apa sih geplak ini ya? Dan dari mana berasal, bahan-bahannya apa? Dan kenapa Bapak tertarik untuk berbicara tentang geplak ini sebagai ide bisnis pada malam hari ini Pak Cip? Silakan Pak Cip. Tempat kami ini musim buah yang melimpah dan nilai jualnya itu terlalu murah. Itu adalah kalau geplak itu adalah perpaduan buah, gula, dan kelapa parut, pepaya muda, lalu disangrai kurang lebih 1,5 jam, lalu digelintir-gelintir pakai sendok. Karena geplak itu kalau dicetak itu kalau keburu dingin itu jadi, Pak. Oh. Itu buah apa itu Pak Cip yang dicampur tadi? Kok Bapak bilang banyak buah tapi kemudian nggak tahu mau diapain, akhirnya dijadikan geplak. Buah apa aja yang bisa digunakan Pak? Buah sersat juga bisa. Oke. Buah nangka bisa, mangga atau nanas juga bisa. Sejenis buah yang
beraroma, rasanya itu bisa dibuat geplak, Pak. Wah, itu kan Bapak bilang tadi buah ini kemudian dicampur dengan gula, apa ada tepungnya Pak? Atau ada resep tertentu ya sehingga kelihatan bentuknya itu kan jadi agak keras ya Pak ya? Gimana caranya itu Pak? Iya, ya. Tidak pakai tepung Pak, itu hanya gula saja campurannya itu, buah-buahan itu. Oke. Nah itu gula kemudian buah, itu diapain Pak Cip? Itu dihaluskan Pak. Buahnya di blender dihaluskan dan gulanya nggak usah di blender, itu lalu dicampur jadi satu, lalu disangrai Pak. Disangrai ya? Apa dijemur dulu sebelum sangrai? Sehingga atau airnya itu mengering. Oke. Enggak, itu disangrai itu supaya airnya itu mengering, jadilah itu bisa dibentuk geplak itu. Karena bentuk geplak itu kalau dicetak itu enggak jadi Pak. Oh, Ya bisa digilir pakai sendok. Oke. Sesudah disangrai, dikasih gula, dia agak mengering. Apakah itu dikeringkan lagi atau digoreng atau direbus Pak atau bagaimana? Atau cukup begitu aja? Ya begitu disangrai nggak usah pakai campur Pak. Gula, buah, kelapa parut dicampur jadi satu Pak. Dicampur dengan kelapa parut lalu ya? Oke. Lalu disangrai, masih panas itu bisa dikemas Pak. Digelintir-gelintir itu loh, bentuknya kayak kelereng. Oke. Itu loh Pak. Nah, itu Pak, ini kan kita bicara ide bisnis Pak ya. Itu tadi makanan dari buah dan dicampur dengan gula dan kelapa, lalu kemudian dibentuk sesuai dengan selera ya. Nah, kemudian apakah ini makanan ini tahan lama Pak? Atau ada sesuatu? Apakah perlu kemasan tertentu atau ada pengawet tertentu sehingga sebelum ini makanan jadi dibuat sampai kepada customer nanti ini kan bisa tahan lama. Kira-kira gimana caranya supaya bisa tahan lama Pak Cip? Itu tidak usah pakai bahan pengawet Pak, karena gula itu kan sebagai bahan pengawet, itu bisa bertahan sampai 3 bulan Pak, itu geplak. Bisa bertahan sampai 3 bulan ya. Pak Cip, ini kan tadi Bapak menceritakan awalnya ini kan buah yang banyak kemudian tidak dapat dijual kemudian dijadikan geplak ya. Kalau Bapak bandingin, mana lebih menguntungkan, jual buahnya langsung kira-kira atau jual geplaknya Pak? Itu gini Pak, kalau kita jual buah terus kita nggak ada kemajuan Pak. Karena kemarin kami didampingi dengan Unisri, Universitas Selamat Riyadi Surakarta, itu kita dilatih membuat geplak Pak. Beraneka macam buah bisa dijadikan geplak. Dan nilai jualnya juga ya. Dan nilai jualnya lebih tinggi ya Pak ya, sudah jadi geplak ya Pak ya? Ya, kalau kita praktek Pak, itu bahan 2 kilo itu bisa menjadi 1 kilo 2 on Pak. 1 kilo 2 on. Bisa kasih perbandingan kira-kira Pak Cip, misalkan kalau jual buah dapatnya berapa, kalau jual geplak dapatnya berapa? Kalau buah ya terlalu murah Pak, itu kita baru pemula Pak, bukan ya kita mau merintis usaha ya kecil-kecilan lah. Oke. Kira-kira aja Pak Cip, misalkan kalau buah 1 kilo anggaplah di sana misalkan 5.000, kemudian kalau geplak jadinya berapa gitu kira-kira? Kira-kira aja Pak. Karena itu buahnya kalau gula 1 kilo itu buahnya hanya 250 gram Pak, buahnya itu. Oke. Jualnya kalau saat kita jual 1 kilo harganya sekarang 1.000 Pak. 1.000 ya. Kalau geplak bisa jadi berapa itu Pak? Kalau geplak kita bisa jual sekitar 80 sampai 100.000. Wah. 1 kilonya. Oke ya, pemirsa, ini menarik pemirsa ya. Ini adalah sebuah solusi yang mungkin perlu kita perhatikan ketika hasil tanaman kita itu kemudian dinilai terlalu murah oleh pasar oleh karena produksi yang terlalu besar. Ada ide kreatif di sini dari Pak Sujipto dan kawan-kawan di sana. Mereka buat jadi geplak ya. Tadi mereka katanya dari Sirsak misalkan harga di sana hanya dihargai 1.000, tetapi
per kilo ya. Kalau geplak ini bisa sampai 80.000 sekilonya. Tentu ada proses dan ada biaya tambahan yang perlu dimasukkan. Tetapi dari sini kita lihat bahwa pemrosesan buah yang tadi oversupply ini merupakan sebuah pilihan sehingga tidak busuk begitu aja ya. Nah, Pak Prof Daniel, ini bagaimana Pak melihat ini Pak? Ini ide ini bagus atau enggak Pak? Ini saya pikir menarik ya Pak ya. Silakan Pak Prof, gimana komentarnya? Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melihat dari berbagai data begitu ya dan pengalaman bahwa nilai tambah dari suatu produk pertanian itu justru terjadi pada waktu dia diolah. Begitu, dari produk segar menjadi produk olahan. Ya. Nah, produk segar itu memang banyak peminatnya, apalagi sekarang ya kita ingin kembali back to nature begitu ya, produk segar. Tetapi yang sering terjadi di bidang pertanian adalah produk segar ini diproduksi di tempat yang jauh dari pusat konsumsi. Sehingga pada waktu kita kirim, pada waktu sampai di tempat konsumsi, mutunya sudah turun. Jadi perlu perlakuan khusus agar dia tetap segar. Nah, tentu itu perlu pengetahuan khusus juga. Cara lain adalah mengolah produk tersebut seperti yang dilakukan oleh Pak Sucipto, yaitu produk yang kalau dibawa ke pasar, ongkosnya, biaya transportnya lebih besar daripada harga jualnya, begitu. Jadi untuk produk-produk yang seperti ini kita olah menjadi produk lain. Nah, dalam hal ini Pak Sucipto membuatnya menjadi geplak. Ya, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Pak Sucipto adalah membuat seperti selai atau dodol ya, dodol buah. Dan kemudian tadi untuk mengikatnya itu menjadi satu bentuk adonan, Pak Sucipto menambahkan lagi tadi parutan pepaya muda dan kalau nggak salah tadi kelapa ya. Dan ini akan menjadi struktur pembentuk ya. Sehingga pada waktu setelah dimasak dia karena gula itu ya, karena sebagian besar itu adalah gula. Karena tadi 200 gram atau 250 gram buahnya hampir 1 kilogram tadi gulanya, pada dasarnya itu adalah gula sebetulnya ya. Sehingga pada waktu panas dia masih bisa dibentuk. Nah, kalau dia dicetak itu sebetulnya bukan tidak bisa, tapi perlu cetakan khusus yang tidak lengket gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Sucipto mencetak, ya itu sering lengket dan pada waktu ditarik rusak dia bentuknya itu begitu ya. Jauh lebih mudah kata Pak Sucipto tadi digelindingkan bentuk seperti bola ya. Dan kemudian nanti pada waktu ditaruh di nampan, tadi pada waktu kita lihat videonya, di nampan dia agak tertekan sedikit dan jadi ada dasar untuk tidak terguling. Nah, ini merupakan sebetulnya produk camilan yang baik ya, yang baik. Kenapa? Karena kita bisa jadikan tadi oleh-oleh begitu. Dan tadi karena gula itu punya sifat dia tadi disebutkan sebagai pengawet ya, pengawet. Jadi tidak mudah ditumbuhi oleh jamur dan karena tadi sudah dikeringkan tidak juga mudah menjadi, kalau istilah orang awam tuh menjadi ngarak ya. Ngarak itu ada ragi yang tumbuh ya. Nah, 3-4 bahkan sebetulnya kalau dia dikemas dengan baik sehingga air tidak bisa masuk ya ke dalam geplaknya, bahkan bisa sampai 1 tahun ya, 1 tahun. Hanya saja tadi karena dia ada mengandung kelapa ada lemaknya. Nah, kelapa ini yang jadi faktor pembatas untuk ketahanannya, karena nanti kelapa ini bisa teroksidasi dan menjadi tengik ya. Jadi kalau saya menganjurkan
Ya, memang tadi ditambahkan kelapa supaya rasanya lebih gurih. Ya, kalau misalnya tadi hanya ditambah parutan kelapa muda, hanya seperti gula ya. Tapi kalau dikasih parutan kelapa, dia ada lemaknya ya. Jadi dia lebih gurih. Jadi 3 kalau dikemas dengan baik, tadi saya lihat di videonya ya sudah dikemas dengan toples ya. Kalau toplesnya misalnya ditutupnya itu, saya nggak tahu tadi tidak perhatikan ya, tutupnya misalnya dikasih selotip ya sehingga udara udara tidak mudah masuk ya, kedap udara itu mungkin bisa bertahan lebih lama ya. Dan ini merupakan ide kreatif sebetulnya ya, ide kreatif dari Pak Sucipto dan kawan-kawan di desanya memanfaatkan ya, memanfaatkan produk yang relatif murah menjadi produk yang bisa diolah, menghasilkan nilai tambah yang luar biasa ya. Tadi kalau harga produk 1 kilo 70.000 ke 80.000, kalau gula kita beli 1 kilo sekitar 15 ke 20.000, tambah buah tadi katakanlah 1.000, 20.000, mungkin modalnya hanya sekitar 30 ke 35.000, jadi marginnya hampir 2 kali lipat ya. Marginnya modal keuntungan itu harga jualnya 2 kali lipat daripada modal ya. Dan ini merupakan kreatif dan baik sekali begitu ya. Jadi bagi para pemirsa yang punya produk sebetulnya yang harganya relatif murah, mari kita olah ya. Kita olah, kita bentuk menjadi produk lain yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Demikian Pak Reksan. Apakah Bapak jualnya ke Jogja atau di tempat Bapak atau bagaimana? Mungkin sampai ke Jakarta, rencananya bagaimana? Ini Pak Cip, susah nggak jualnya Pak Cip? Saya baru mencoba ini Pak Reksan. Baru mencoba bagaimana pemasarannya. Kita masih didampingi Unisri, kita mau cari pelanggan-pelanggan dulu. Oke. Nah ini menarik ya, Bapak katakan tadi ada pendampingan ya, pendampingan ini. Ini pendampingannya itu apakah mereka hanya dalam proses produksinya atau juga mereka ikut dampingin juga Pak dalam proses pemasarannya nantinya? Juga akan didampingi perizinan, penjualan juga akan didampingi terus tuh Pak. Wah, bagus sekali. Nah kalau seandainya misalkan pasar yang kira-kira Bapak sasar, Bapak ini lokasinya di daerah mana Pak? Apakah jauh dari Bantul, Jogja, ini kan atau dekat Pak? Sangat jauh Pak. Sangat jauh. Karena ya? kita di Bantul itu paling ujung utara. Oke. Artinya orang ketika bicara geplak itu ingatnya Jogja dan Bantul Pak. Apakah ada Bapak rencana misalkan supply ke Jogja atau bikin ini menjadi geplak dengan nuansa daerah Bapak? Ya kita mau buat geplak khas Pegunungan Kendeng Pak. Wah, mantap Buah Pak. asli, asli. Nah. Oke, nah saya nanti kita akan diskusi ya Pak. Ini ada istilah kasa. Ini kekhasan apa kira-kira yang mungkin membedakan nanti yang bisa kita jual Pak dibanding dengan geplak Jogja misalkan? Apa yang kira-kira misalkan, oh ini khas ya, hasil pegunungan. Apakah jenis buahnya atau apa yang kira-kira ini akan menarik Pak? Nanti akan orang tahu bahwa ini adalah geplak bukan dari Jogja tapi dari daerah Bapak nih. Karena Unisri sudah membandingkan geplak buatan kami, rasanya sangat beda sekali. Karena nggak ada campuran tepungnya kalau buatan kita Pak. Kalau dari daerah Jogja itu kita diberi contoh itu rasanya nggak segurih yang kita buat. Oh, jadi Bapak lebih gurih ya Pak ya? Ya lebih gurih. Wah mantap, nanti kita harus rasakan nih Pak Cip ya. Coba artinya memang tidak mudah tapi tantangannya adalah membuka penetrasi pasarnya ya. Oke, untuk waktu sejenak ini kita akan melihat video proses pembuatan ya geplak ini yang akan ditayangkan oleh Hope Channel.
Campurkan semua bahan. Masukkan semua bahan ke dalam wajan, lalu panaskan dengan api kecil. Aduk hingga merata. Aduk perlahan sampai adonan tercampur dengan baik. Masak sampai kering. Terus aduk hingga adonan hampir kering. Angkat dan cetak. Angkat adonan, diamkan sebentar, lalu cetak sesuai ukuran yang diinginkan. Kemas dan siap distribusi. Setelah dingin, pindahkan geplak ke wadah untuk pengepakan dan distribusi. Sajikan geplak sebagai camilan tradisional yang manis dan menggugah selera. Kelihatan menarik dan enak itu Pak Cip ya. Itu tadi dipanggang ya Pak ya. Berapa lama manggangnya Pak? Kalau buah sirsat itu 1,5 jam Pak. Oh, cukup lama ya. Kalau manggang 1 jam. Berarti apakah nanti misalkan waktu Bapak jual itu ini geplak sirsak, geplak buah yang lain, apakah nanti dibedain Pak? Atau bagaimana? Atau dicampur sekaligus dalam paketnya ini ada yang rasa sirsak, ada rasa buah yang lain, atau masing-masing buah dijual terpisah? Biasanya kita campur Pak, ada yang sirsat, nangka, mangga itu kita campur biar tahu rasanya. Yang lain kalau kita kemas jadi satu itu rasanya hanya satu Pak. Oh jadi bisa ada beberapa pilihan rasa ya Pak ya. Oke, menarik nih. Saya ingin ke Pak John Lee sini. Pak John Lee ini petani kita udah mulai bicara nilai tambah nih Pak John Lee ya. Dari yang tadi katanya buah yang ketika musimnya itu harganya sangat murah, bahkan kata-kata di 1.000 itu Pak, 1.000. Wah itu luar biasa murahnya itu ya, tidak dihargai. Lalu kemudian mereka mencoba memberikan nilai tambah ya. Selain nilai tambah juga ada proses pengawetan di sini ya. Dari tadinya misalkan akan busuk dalam 1 minggu, mereka akan bisa bertahan 3 sampai 3 bulan, bahkan menurut Prof Daniel bisa sampai setahun ya. Bagaimana Bapak melihat ide ini Pak John Lee? Baik, jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Cipto ini saya kira patut ditiru oleh orang lain, para pemirsa yang sedang ikut acara ini, karena memang Indonesia punya produk-produk buah yang melimpah. Apalagi sekarang musim buah, ya, terutama di Papua, banyak sekali buah. Kemudian saya punya kebun sendiri pun punya buah-buah seperti yang digunakan oleh Pak Cipto. Ada pepaya, ada nanas, ada sirsak, ya, ada mangga. Dan memang kalau kita hanya mengkonsumsi dalam bentuk segar, itu hanya sekali kita mengkonsumsi setelah musim berakhir, kita tidak lagi mengkonsumsi buah segar. Seperti itu. Sehingga satu-satunya cara yang dibuat adalah memang harus mengolah. Meskipun Pak Cipto ini
dia menggunakan industri rumah tangga atau pengolahan sangat sederhana, tetapi sudah memberikan gambaran nilai tambah yang sangat berarti dari segi nilai ekonominya. Tadi Prof. Daniel sudah sedikit menjelaskan, dan yang perlu dibuat adalah menghitung kembali bahan baku berapa banyak yang dibutuhkan untuk satu kali adonan, lalu menghitung alat yang digunakan, kemudian termasuk di dalamnya adalah depresiasi setiap alat yang digunakan, dan jangan lupa juga adalah menghitung biaya kemasan dan biaya pemasaran. Nah, kalau ini kita hitung secara cermat, maka kita akan dapatkan margin yang tepat, ya. Dan satu kali produksi kita akan dapatkan kira-kira berapa besar keuntungan bersih yang kita akan dapatkan dari satu kali membuat, ya, satu kali proses produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya ini adalah industri rumah tangga yang sangat sederhana, yang mudah direplikasi oleh orang lain, ya, mudah direplikasi oleh orang lain. Yang menjadi persoalan adalah setiap pembuat, ya, setiap pembuat adonan seperti ini memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga sudah pasti bahwa setiap produk yang akan dihasilkan memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, cita rasa inilah yang akan membuat sehingga konsumen itu akan tertarik, ya, akan senang. Preferensi atau minat konsumen ini akan menjadi semakin besar kalau kita memiliki cita rasa yang khas. Kalau tadi Pak Cipto katakan dia memiliki produk khas pegunungan, ya bagi permisa yang lain barangkali bisa menentukan cita rasa sesuai dengan bahan baku yang tersedia dan teknik mengolah yang khusus, sehingga akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Nah, cita rasa yang berbeda ini ketika nanti akan dipasarkan, kita tambahkan dengan brand atau nama, ya, nama, sehingga setiap produk yang kita hasilkan punya nama yang berbeda dan orang mudah untuk mengingat dan mudah untuk mendapatkan kembali. Jadi setiap produk itu harus ada namanya, ya, harus ada namanya. Seperti Pak Cipto tadi, kalau seandainya menggunakan misalnya nangka dengan sirsak saja, namanya seperti apa? Lalu kalau ditambahkan misalnya dengan nenas dengan sirsak, namanya seperti apa? Itu perlu, ya. Kemudian kemasannya juga harus menarik, dan ini akan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, dan ini bagian dari program pemerintah kita untuk hilirisasi, walaupun dalam kegiatan-kegiatan yang kecil atau home industry. Tetapi kalau seandainya permintaannya menjadi semakin besar, ya tidak menutup kemungkinan kita akan memproduksi dalam skala yang lebih besar, dan pasarnya juga pasti harus menembus ke lebih luas, ya. Jadi segmentasi pasar harus kita tembus, sehingga produk-produk yang kita akan pasarkan ini akan bisa diserap oleh pasar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah usaha yang dikembangkan oleh Pak Cipto ini sebetulnya usaha yang memiliki waktu yang lama. Jadi produk yang memiliki daya simpan yang lama, waktu simpan yang sangat lama, sehingga sebetulnya tingkat kerugiannya menjadi sangat kecil, ya. Tingkat kerugiannya menjadi sangat kecil. Jadi kita masih bisa memperbesar skala usahanya sampai pada skala usaha yang efisien, sehingga pelaku usahanya akan menikmati keuntungan yang sangat besar. Demikian Pak Rekson. Baik, saya ingin kembali ke Pak John Lee ini. Pak John Lee, mereka ini kan idenya sebenarnya udah bagus nih Pak John Lee, ya, tetapi mereka juga sedang mencari pola ini pemasaran. Bahkan katanya tadi ini masih idenya masih sangat awal nih, tapi mereka cukup yakin bahwa ini akan penting, akan bagus, karena selain tadi saya katakannya dua hal, ya, ini mereka dapat memperpanjang life cycle dari tanaman buah yang mereka dapat, kemudian yang kedua juga ada nilai tambah besar yang ada di sini. Namun kelihatannya Pak Cip dan kawan-kawan di Jawa Tengah sana ini masih bingung nih tentang pemasarannya, Pak, ya. Khususnya tadi geplak ini identik dengan Bantul dan Jogja. Mereka di sana daerah pegunungan, ya. Pegunungan itu ada dua kemungkinan. Apakah kalau ke Jogja kan turis datang ke sana, mereka beli di. Tapi ini kan akan tidak mungkin tidak sebanyak ke Jogja.
pendatang yang datang ke gunung ya. Mau nggak mau mereka harus kirim nih produk mereka melalui jalur distribusi yang tentunya mereka harus penetrasi, Pak. Nah, kira-kira Bapak ada ide nggak, Pak, untuk bantu teman-teman di Jawa Tengah ini tentang penetrasi pasarnya, Pak, supaya tadi ide yang bagus ini kemudian bisa terdeliver sampai ke pasar, bukan hanya sampai ke pasar, tetapi sampai kepada konsumen akhir, Pak. Gimana cara jalur distribusi atau penetrasi pasar yang mungkin kita bisa usulkan kepada teman-teman di Jawa Tengah nih, Pak? Oke, yang pertama ya harus konsisten. Jadi produk geplak ini harus taat pada jumlah yang kita akan hasilkan, tapi juga tidak mengabaikan kualitas. Tapi juga harus secara kontinuitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya promosi harus gencar, ya. Jadi kalau kita sudah mengemas dia dalam berbagai kemasan dengan volume-volume yang berbeda, kita perlu gencar dalam promosi. Nah, promosi ini kan banyak ya, banyak media yang kita bisa gunakan, media sosial sudah sangat banyak. Kita gunakan itu sebagai wadah yang paling tepat untuk bisa memperkenalkan secara cepat kepada pelanggan, bahkan calon pelanggan. Kemudian yang berikut tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi jangan menjual dengan menentukan harga yang relatif mahal, tapi kita harus hitung ya, walaupun harga bersaing dengan geplak yang lain, tetapi konsumen selalu rasional. Jadi tidak akan membeli kalau terlalu mahal. Nah, kalau kita menentukan harga bersaing tetapi tetap kita mendapatkan keuntungan, ini akan bisa bertahan dalam pasar. Jadi orang akan terus mengejar harga yang murah, tapi juga tetap mempertahankan kualitas dan preferensi atau tingkat kesukaan. Dan itu berkaitan dengan cita rasa. Kemudian yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin kita menentukan satu tempat atau display, ya, tempat di mana kita bisa menawarkan produk itu, di samping ada produk-produk yang kita harus distribusi ke tempat-tempat yang lain. Seperti itu yang perlu dilakukan agar apa yang sedang diupayakan oleh Pak Cipto ini bisa berhasil. Di samping itu kita tetap meminta bantuan dari pendampingan dari universitas untuk bisa membuka pasar-pasar yang lebih efisien. Demikian. Ke Pak John Lee, saya ingin dalam topik ini, tapi saya ingin ke Pak Daniel. Pak Prof, ini kan secara produksi tadi walaupun masih masih kelihatan sederhana ya, tetapi kita melihat bahwa sebenarnya ini secara produksi mereka sudah bisa lakukan dengan baik, bahkan sampai dengan kemasannya tadi cukup baik ya. Tetapi sekarang adalah bagaimana menembus pasar ya, Pak Prof ya. Nah, tadi sebenarnya yang menarik di sini adalah geplak ini identik dengan Jogja ya. Sementara mereka ada di Jawa Tengah sana ya, dan ada jarak yang cukup jauh di sana. Pertanyaan saya, Pak Prof, apakah mereka sebaiknya kerjasama dengan pengusaha geplak atau penjual geplak di Jogja, atau mereka sebaiknya jual sendiri, atau mungkin ada bauran dari dua-duanya, Pak Prof? Baik, terima kasih Pak Eksan. Saya tadi sudah perhatikan geplak yang dijual di pasar-pasar online, ke toko-toko online begitu ya. Ternyata geplak buatan Pak Cipto dan kawan-kawan di Pati sana mempunyai keunggulan begitu ya. Keunggulannya apa? Adalah rasa buah. Kalau geplak yang lain itu hanya gula, parutan kelapa atau pepaya tadi ya. Nah, ini ada aroma buah, jadi dia punya keunggulan dari produk lain. Nah, yang menjadi masalah adalah lokasi dari Pak Cipto yang jauh dari pusat pemasaran. Ya, jadi kalau Pak Cipto sendiri, ya produknya tidak banyak, jadi biayanya jadi lebih besar. Tapi kalau Pak Cipto dan kawan-kawan bergabung, ya bergabung sesama teman pembuat geplak di Pati sana, kemudian baru tadi kita bekerja sama dengan vendor ya, dengan toko-toko besar, toko-toko oleh-oleh yang ada di pusat-pusat turis
Ya, selain tentunya kita menggunakan juga tadi yang sudah disebut oleh Pak John Lee adalah menggunakan media online, pemasaran online, begitu ya. Dan tentu saja eh, dinas ya, ada dinas koperasi dan UMKM masih ikut membantu membina. Dan ini ada program mahasiswa, program kewirausahaan ya, karena tadi Pak Cipto dibantu oleh Unisri ya, Unisri. Nah itu bisa juga kerjasama karena si mahasiswanya itu kalau program kewirausahaan mereka mesti belajar menjual gitu ya. Jadi mesti dapat dititipkan juga begitu. Tapi tetap ya dalam hal bisnis kita tetap tidak bisa meninggalkan namanya distributor gitu ya. Karena kita kan hanya Pak Cipto dan kawan-kawan hanya produsen jauh dari pusat konsumsi. Sehingga tetap mesti bekerja sama, sehingga tadi seperti kata Pak John Lee, kita mesti betul-betul menghitung modal usaha kita dalam memproduksi satu kantong geplak berapa, ya, dan kemudian nanti setelah itu kita jual ke agen tadi ya, atau toko berapa, dan toko menjual dengan harga kompetitif dengan geplak yang lain. Tentu kita kompetitifnya adalah geplak Pak Cipto dan kawan-kawan ini berbeda. Ada aroma buah, buahnya buah asli, ya. Nah, tentu saja karena tadi ini agak lama, saya menganjurkan tadi kalau Pak Cipto mungkin tadi dengan dosen pendamping di sana ditambahkan ada saset ya, namanya saset penyerap oksigen. Ya, itu harganya seberapa, hanya beberapa ribu, 2 atau 3 ribu satu saset. Ya, itu akan menyerap oksigen yang ada dalam kemasan. Sehingga dia tahan lebih lama, dan tadi kelapa ya, ini tadi kelapa itu mudah tengik, itu akan diserap oksigennya oleh saset itu sehingga dia tidak mudah tengik dan tahan lebih lama. Maka tadi kata Pak Cipto 3 bulan, kalau ditambah itu mungkin bisa jadi 6 bulan ya. Sehingga pada waktu dipajang di toko itu akan tahan lebih lama. Tentu ya, kalau waktu pemula begitu kita perlu memberi free sample begitu ya kepada customer untuk cicip, istilahnya mereka itu icip-icip gitu ya. Icip-icip, ini geplak buah ya, dan mereka coba kok beda ya. Nah, jadi saya pernah membeli geplak, tapi geplaknya itu karena kelapanya itu mungkin agak lama, ada rasa, saya sudah agak sensitif dalam hal tengik itu, saya rasa tahu, oh ini sudah lama ya. Nah itu artinya dia tadi kemasannya tidak menggunakan saset ya, seperti biasa itu ya, kalau kita beli camilan apa ada saset itu yang menyerap oksigen ya, menyerap oksigen, kalau bahasa ilmiah oksigen scavenger, pemakan oksigen begitu ya, pemakan oksigen. Jadi begitu Pak Rekson. Dan tentu ya ini tadi bauran ya, bauran. Baik kita karena ini produk baru, kita belum tahu yang mana yang terbaik, kita coba semuanya yang mana ya, yang mana berhasil itu akan ini. Tapi tetap akhirnya kita mesti kerjasama dengan toko ya, karena toko ini khususnya di Jogja, daerah turis, akan lebih banyak orang yang datang ke sana dan akan membeli dan membawanya sebagai oleh-oleh. Produk Pak Cipto dan kawan-kawan punya keunggulan rasa buah. Terima kasih Pak Reksan. Terima kasih Prof. Daniel. Pak Cipto ini menarik Pak Cipto ya. Saya ingin ke Pak Cipto nih. Pak Cipto, ini tadi ada usul dari Prof. Daniel ya. Tunjukin keunggulannya, perbedaannya. Dalam kemasan barangkali tunjukkan rasa atau rasa 3 buah atau 2 buah begitu ya. Sehingga berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua usul dari Pak Prof. Daniel tadi adalah ya kerjasama Pak ya. Bagaimanapun ini makanan ini pasti akan lebih laris di pusat-pusat yang banyak orangnya ya. Apakah pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat pariwisata yang kalau seandainya Bapak di gunung sana ya mungkin hanya sedikit yang orang beli ya. Jadi itu. Kemudian tadi ada usul dari Pak John Lee, mungkin boleh juga dicoba online ya. Tapi apapun itu bauran pemasaran ini sangat penting Pak Cip ya. Marketing mixnya kalau istilah orang marketing itu
cara-cara ini harus dibuat sehingga bukan hanya bagus diproduksi, tapi juga bisa sampai ke pasar ya. Nah, saya ingin ke Pak Cipto. Pak Cipto, ini kira-kira udah mulai komunikasi dengan penjual nih Pak, atau Bapak mau jual sendiri atau apa namanya, gunakan jalur pemasaran yang mungkin akan dapat tersedia, Pak? Kalau saat ini kita baru menerima pesan teman-teman. Oke. Katanya ada kerajinan menarik, teman-teman banyak yang pesan, Pak. Oh. Jadi kita belum menembus pasaran, Pak. Jadi ini Bapak order. Kita cari pelanggan-pelanggan dulu. Nah. Jadi untuk saat ini Bapak hanya buat kalau sesuai dengan pesanan gitu ya Pak ya? Halo Pak. Untuk saat ini Bapak masih hanya buat produk ini ketika dipesan ya Pak ya? Ya baru sekedar itu saja. Oke. Pak Cip, ini kan mau tahun baru ini Pak Cip. Orang kan pasti butuh itu. Sekarang lah panennya saatnya sebenarnya. Pak Cip ada rencana nggak, atau mungkin tadi ditantang sama Pak Prof Daniel bikin yang banyak kemudian coba pasarkan? Gimana Pak Cip? Kalau bikinnya sih mudah Pak. Okay. Nanti kita pemasarannya yang belum, masih ragu kita. Nah justru itu. Kita itu berkualitas atau tidak, itu kita belum bisa jamin ke pelanggan Pak. Nah justru itu artinya Bapak harus buat sampel tadi ya, kasih tester, kasih ini. Mungkin Bapak jalan ke Jogja lah ya, Pak ini kami bikin geplak, orang yang jual geplak ini, boleh nggak kami titip gitu ya. Harganya sekian, ada istilah konsinyasi, Bapak titip di sana ya, kalau laku enggak nanti dikembalikan. Karena kita lihat di sini ide bisnisnya bagus nih Pak ya, ide bagus ininya. Hanya tadi apa namanya ya, yang pasti makanan itu kan kalau mau jual makan itu harus di mau besar ya Pak ya, harus ada di pusat-pusat perbelanjaan atau di pusat turis ya. Nah Pak Cip, ini sebenarnya momen yang bagus nih Desember ini Pak Cip. Kira-kira tertarik nggak Pak Cip? Ya Pak, terima kasih sama Pak. Oke, saya ingin nanti sesudah ini kita akan berbincang sebentar dengan Pak John Lee ya. Tapi kita akan mengikuti sebuah kuis dari Hope Channel UIKB ya. Hai, dengan Revaldi di Tebet. Jajanan apakah ini? Kayaknya ayam warna-warni ya. Berasal dari manakah geplak? Kayaknya kelihatannya sih dari tempatnya dari Cirebon. Geplak diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Jawa. Jadi pas ngebuatnya itu sambelin. Sebutkan bahan adonan membuat geplak. Bahan-bahannya cukup tepung terigu, kelapa, terus sama pewarna makanan biar rasanya asin. Berapa lama geplak dapat bertahan atau awet? Kira-kira 5 hari kalau dalam kulkas. Kalau nggak di kulkas bisa lebih tahan lama. Halo, dengan Jelly dari Jakarta. Jajanan apakah ini? Kue basah. Berasal dari manakah geplak? Mungkin Jawa Barat ya. Geplak diambil dari bahasa apa? Geplak itu dari bahasa Jawa, Bro. Sebutkan bahan adonan membuat geplak. Harusnya itu tepung. Harusnya itu tepung ketan ya. Tepung beras. Itu semacam beras apa tepung ya? Tepung beras kali. Berapa lama geplak dapat bertahan atau awet? Bertahan 2-3 hari. Oke. Saya Steven dari Manado. Jajanan apakah ini? Makanan sih kalau dari tempatnya kayak. Berasal dari manakah geplak? Oke, saya nggak tahu sih, jadi saya tebak aja. Mungkin dari Jogja. Geplak diambil dari bahasa apa? Bahasa Jawa. Sebutkan bahan adonan membuat geplak. Sudah pasti pakai tepung terigu ya pasti. Terus aku lihat ada warna-warninya.
pakai pewarna makanan mungkin. Berapa lama geplak dapat bertahan atau awet? Kalau dari bahannya harusnya bentar, 2-3 hari. Halo, nama aku Priscilia dari Manado. Jajanan apakah ini? Geplak. Geplak. Berasal dari manakah geplak? Aduh, kurang tahu, kayaknya dari kota Jakarta mungkin ya. Geplak diambil dari bahasa apa? Nah, itu dia, geplak dari bahasa Betawi kali ya. Sebutkan bahan adonan membuat geplak. Kayaknya itu dari tepung mungkin. Tepung kali ya. Berapa lama geplak dapat bertahan atau awet? Kayaknya 3-5 hari. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di studio. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin ke Pak John Lee ya. Kita tadi berbicara tentang geplak. Di sini ada nilai tambah dan juga ada proses produksi Pak John Lee. Pak John Lee tadi berbicara tentang konsisten ya. Ini yang menjadi masalah dalam pembuatan makanan ini rasanya harus jangan beda-beda ya kan Pak John Lee ya. Nah, kadang-kadang misalkan ada asamnya, ada ininya, ya berbeda rasa itu akan membingungkan nanti pasar. Nah, kira-kira apa nasihat Pak John Lee supaya dalam proses produksi ini rasanya itu bisa konsisten, Pak, kepada teman-teman di Pati ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya uji organoleptik atau ya uji cita rasa. Jadi minta beberapa orang untuk mencicipi, ya seperti Prof. Daniel sampaikan tadi. Lalu minta mereka membuat kesimpulan, ya. Jadi cita rasa mana yang secara umum mereka bisa rekomendasikan itu yang akan digunakan untuk memproduksi geplak secara konsisten. Dan dengan cara demikian maka tidak akan ada banyak perubahan dan cita rasa itu yang nanti akan tetap dipertahankan. Dan dalam kurun waktu tertentu Pak Cipto tinggal melihat ya apakah konsumen akan tetap bertahan atau justru bertambah atau malah sebaliknya ya, tergantung dari konsistensi cita rasa yang akan kita hasilkan dari produk geplak yang akan dibuat nanti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya cara untuk mempertahankan pelanggan juga ini menjadi sangat penting ya. Cara mempertahankan pelanggan. Makanya tadi disampaikan bahwa kalau pelanggan membutuhkan dalam jumlah tertentu ya kita harus sediakan dalam jumlah seperti itu. Lalu mutunya tidak boleh berubah ya tetap, tapi juga secara kontinu ya. Jadi kalau seandainya ada konsumen yang memesan katakanlah sebanyak 20 kemasan ya kita harus sediakan 20 kemasan. Lalu kalau ada konsumen yang memesan katakanlah bulan depan kami butuh lagi 20. Ya, kita harus mempersiapkan sebanyak yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu yang namanya konsistensi dari produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Seperti itu Pak Rekson. Pak Cip, katanya rasanya itu harus konsisten ya, jangan sampai berbeda-beda, itu akan membingungkan pasar. Saya ingin kembali ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, ini menarik ya. Ini menurut Pak Cip mereka itu ada ide ini juga muncul bahkan dari universitas ini Pak. Ya, tadi saya tidak tangkap universitas apa namanya, tapi saya pikir ini sebuah program yang sangat menarik kalau seandainya bisa dilakukan ya Pak ya. Tapi dari diskusi tadi kelihatannya ini masih tanggung nih Pak. Mereka hanya masih pendampingannya itu masih hanya sebatas produksi, tapi hilirisasinya masih agak sulit ya. Bagaimana komentar Pak Prof. Daniel di sini? Apakah Sriwijaya juga punya usaha seperti ini menjadi agen-agen perubahan nih Pak bagi para petani kita? Baik, terima kasih Pak. Jadi ini kalau menurut saya tadi Universitas Sriwidari kalau nggak salah tadi namanya, ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi si universitas membantu.
Kalau di Kementerian Pendidikan dan Tinggi dan Saintek yang baru, nomenklaturnya juga bukan pengabdian, kalau saya perhatikan adalah pengembangan. Jadi tujuannya itu produk yang sudah dibuat, dikembangkan, dan mesti berdampak kepada masyarakat. Jadi kedepannya ini universitas bukan hanya membantu bagaimana membuat produk, tapi adalah juga bagaimana produk itu sampai laku ke pasar. Ya, laku ke pasar. Di beberapa universitas memang ada bagian namanya hilirisasi produk. Jadi ya, manajer hilirisasi produk. Nah, ini tugasnya adalah bagaimana membantu memasarkan produk. Ya, produk. Jadi dengan Pak Cipto ini mungkin tadi si Sriwidari, kalau saya bukan hanya tadi PO ya, purchase order begitu ya, tapi memang sudah dicarikan. Jadi si universitas yang bekerja sama ya, baik itu melalui CSR berbagai perusahaan begitu ya. Jadi menjadi pembina masyarakat di tempatnya Pak Sucipto, juga membantu memasarkan. Saya nggak tahu berapa jauh patinya Pak Cipto ini ke Jogja atau ke Semarang atau ke Solo. Solo juga daerah turis sehingga bisa dibantu ke sana begitu menjualnya ya. Jadi itu perlu, jadi tadi seperti kata Pak John Lee, perlu betul-betul didampingi masyarakat membuat produk, bukan hanya membuat produk saja dibuat, tapi juga membuat mutunya konsisten ya. Jadi kalau sudah di pasar itu mutu tadi singgung Pak John Lee mesti konsisten ya, distandarisasi. Ya, jangan hari ini rasanya enak, besok kurang enak. Begitu ya. Jadi itu. Kemudian pengemasan, pemasaran. Jadi yang tidak kalah penting ini adalah pemasaran. Memang tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sucipto, dia bekerja, mereka di sana berdasarkan pesanan. Begitu, karena memang kalau nggak ada pesanan ya uangnya Pak Sucipto dia mati begitu ya. Nah, jadi ini si universitas mestinya membantu membuat gitu ya, pasar atau memasarkan ya, memasarkan. Jadi kalau kita tadi dengar dari Pak Sucipto, cara membuatnya juga nggak begitu sulit ya. Jadi kalau misalnya tadi dipasarkan di media online, begitu orang pesan begitu ya, pesan itu kan nggak ada diberi jeda waktu oleh si platform itu 1 hari atau 1,5 hari untuk merespon. Ya, nah kita respon dan itu bisa langsung dibuat oleh Pak Cipto. Jadi dia yang dikirim adalah produk segar terus. Nah ini mestinya si universitas juga membantu menyiapkan platform yang seperti itu, ya. Atau mungkin kalau nggak Pak Cipto sendiri, paguyubannya ya, beberapa orang sehingga metodenya di standar, ya. Bisa dipasarkan secara online, tadi media online, atau juga tadi ke toko ya. Nah, ke toko ini jadi kalau universitas, nah ke depannya itu mereka akan mesti membuat yang seperti itu. Karena tadi nomenklaturnya itu pengembangan produk gitu ya. Pengembangan yang berdampak kepada masyarakat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang ya dengan Pak Cipto, dengan Prof. Daniel, dan Bapak John Lee Warren tentang geplak. Ada yang menarik ya, yang boleh saya samarikan pada malam hari ini adalah ide ini berasal dari kebutuhan atau kenyataan bahwa produk-produk pertanian tidak dapat langsung dijual dengan tingkat harga yang baik sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu teman-teman kita di Pati, Pak Cipto dan kawan-kawan berpikir untuk membuat nilai merubah ya buah-buahan yang mereka dapat menjadi makanan yang bukan hanya bernilai lebih tinggi, ada value added, tetapi juga lebih tahan sehingga rantai pasok yang membutuhkan waktu ini dapat memberikan kelonggaran kepada petani. Oleh karena itu kami melihat bahwa ide ini sangat baik. Apakah geplak atau jenis yang lain, tetapi yang pasti value added, nilai tambah ini harus menjadi pilihan bagi para petani kita. Atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan kita untuk berbincang bersama dengan para ketiga narasumber kita dan juga dengan pemirsa yang telah bersama dengan kami dalam 1 jam tayangan. Sampai ketemu
minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik. Tuhan memberkati. Kamu bisa.